channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi Adam menangis selama 70 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Adam dan Hawa dari surga setelah pasangan ini melanggar ketetapannya. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Badiyah wa An-Nahiyah menyebut waktu itu Adam turun di negeri India. Setelah itu Adam menyesal dan ia menangis selama 70 tahun. Aku malu padamu, wahai Tuhanku, atas kesalahan yang telah aku perbuat. Rintih Adam. Al-Auzai sebagaimana dikutip Jihad Muhammad Hajjad dan Ones Maftuin menyebutkan Nabi Adam berada di dalam surga selama 100 tahun. Pada riwayat lain disebutkan selama 60 tahun. Dikatakan pula bahwa setelah turun dari surga ke bumi, Nabi Adam menangis sedih selama 70 tahun. Ia sedih karena meninggalkan surga dan kemudian menangisi kesalahannya selama 70 tahun pula. Dinyatakan pula bahwa Nabi Adam juga menangis selama 40 tahun karena menyesali atas terjadinya pembunuhan putranya, Habil, oleh saudaranya sendiri, Kabil. Jika tangisan Nabi Adam itu dilakukan secara terpisah, maka bisa dihitung bahwa Nabi Adam menangis sepanjang hidupnya selama 180 tahun. Menurut Al-Auzai, semua ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Sekadar mengingatkan, menurut Wahab bin Munabbih, Nabi Adam hidup di dunia selama 1000 tahun, sedangkan Ibnu Qutaibah Al-Dainuri dalam kitabnya berjudul Al-Ma'arif menyampaikan bahwa ada pendapat yang menyebut periode hidup Nabi Adam adalah 930 tahun. Hal ini sebagaimana tertulis di dalam Taurat. Sedangkan Ibnu Qutaibah sendiri berpendapat usia hidup Nabi Adam adalah 960 tahun. Nabi Adam turun dari surga ke bumi pada hari Jumat. Sebagaimana diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan. Dan pada hari itu pula ia dimasukkan dan dikeluarkan dari surga. Pada riwayat lain disebutkan, dan hari kiamat terjadi pada hari itu pula. Hadis riwayat Muslim 17/855. Dalam riwayat Abu Hurairah lain disebutkan, Adam diciptakan pada akhir hari Jumat. Hadis riwayat Muslim 17/854. Setelah Adam turun dari surga ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan padanya kalimat-kalimat tobat. Kemudian Adam mengamalkannya hingga tobatnya diterima. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah 37. Sementara Al-Hasan meriwayatkan, Ubay bin Ka'bi menuturkan, Rasulullah bersabda, Adam alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, jika aku bertobat dan kembali kepadamu, apakah engkau kelak akan mengembalikan ke surga? Allah menjawab, ya. Allah mewahyukan kepada Adam, inilah surgaku dan rumah kemuliaanku. Masuklah kalian berdua ke dalamnya, dan makanlah kalian berdua makanan makanannya. Yang banyak lagi baik di mana saja, yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zalim. Quran Surat Al-Baqarah 35. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam buku yang diterjemahkan Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman memaparkan Adam dan Hawa kemudian masuk ke dalam surga disaksikan oleh para malaikat. Selanjutnya, para malaikat membawa mereka berkeliling dan memperlihatkan tempat-tempat para nabi. Tatkala mereka berdua sampai ke surga Firdaus, mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki dari yakut merah. Dan di atasnya ada kasur dari sutra hijau. Malaikat berkata, wahai Adam,
tinggallah di sini bersama Hawa. Maka keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut. Lalu mereka berdua disuguhi 2 petikan anggur. 1 petikan panjangnya sama dengan menempuh perjalanan selama sehari semalam. Mereka berdua makan, minum, dan bermain-main di taman surga. Apabila Adam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud. Mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutra. Dan apabila Hawa bergeleng-gelang di dalam istana, maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Ibnu Asuni mengatakan buah-buahan surga yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah napak rupanya seperti teratai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah anggur, dan buah-buahan surga yang terakhir dimakan olehnya adalah gandum. Adam suka berkeliling-keliling. Ketika sampai ke tempat pohon hinta gandum, dia menjauhinya karena perjanjian yang telah dibuatnya dengan Allah untuk tidak memakan buah pohon itu. Pohon gandum ini merupakan pohon terbesar yang ada di surga. Tangkainya penuh dengan biji-bijian. Setiap bijinya seukuran kepala unta dan rasanya lebih manis daripada manis nih amat. Warnanya lebih putih dari susu. Ketika iblis mengetahui Adam dan Hawa masuk ke dalam surga dan dia tahu bahwa Adam dilarang memakan buah dari pohon gandum, dia datang mendekati pintu surga. Iblis berdiri di sana sekitar 300 tahun dengan perhitungan waktu akhirat. Iblis menunggu yang datang ke arah pintu surga. Setelah beberapa lama, datanglah seekor burung berbulu indah bernama Taus burung merak. Burung itu merupakan raja burung yang ada di surga. Setelah melihatnya, si iblis mendekatinya seraya berkata, "Wahai burung yang diberkahi, dari mana engkau datang?" Burung itu menjawab, "Dari kebunnya Adam. Aku mempunyai nasihat untukmu, dan aku ingin engkau membawaku masuk ke sana bersamamu," ujar. Iblis membujuk, "Mengapa engkau tidak masuk saja sendiri?" Tanya Taus. "Aku ingin masuk secara sembunyi-sembunyi," jawab iblis. "Tidak ada cara untuk itu. Tetapi aku bisa membawamu kepada yang bisa memasukkanmu secara sembunyi-sembunyi," ujar Taus menjanjikan. Maka berangkatlah Taus menuju seekor ular yang di surga. Tidak ada yang lebih indah bentuknya daripadanya. Kepalanya berasal dari yakut merah. Kedua, matanya berasal dari zabarjud hijau. Lidahnya berasal dari kafur. Dan posturnya seperti postur unta. Taus berkata kepadanya, "Di pintu surga ada seorang malaikat yang dimuliakan yang mempunyai nasihat untukmu." Dengan cepat si ular datang kepadanya. Maka si iblis berkata, "Bisakah engkau memasukkanku ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi? Aku punya nasihat untukmu." "Bagaimana cara mengakali malaikat Ridwan?" Ular bertanya. "Bukalah mulutmu," pinta iblis. Si ular membuka mulutnya, lalu iblis masuk ke dalamnya dan berkata kepadanya, "Letakkan aku di dekat pohon gandum." Kemudian si ular meletakkan iblis di dekat pohon tersebut. Setelah keluar dari mulut ular, iblis mengeluarkan seruling dan membunyikannya. Adam dan Hawa mendengar suara seruling itu. Mereka pun mendatangi asal suara itu. Ketika keduanya telah sampai ke tempat pohon gandum, si iblis berkata, "Wahai Adam, mendekatlah ke pohon ini. Aku dilarang mendekatinya." Jawab Adam menolak. Iblis kemudian berkata, "Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Quran Surat Al-A'raf 20. Sebab orang yang memakan buah dari pohon ini tidak akan menua dan tidak akan pikun. Adam menyangka tidak akan ada satupun yang berani bersumpah bohong atas nama Allah. Dan dia menyangka bahwa si iblis termasuk yang memberikan nasihat karena Hawa sangat ingin kekal berada di dalam surga.
Dia mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Ketika Adam melihat Hawa telah memakannya, dan ternyata selamat tidak terjadi apa-apa, Adam pun maju dan memakan buah itu setelah Hawa. Ketika buah itu sampai ke perutnya, maka hilanglah mahkota dari kepalanya dan lenyap juga perhiasan-perhiasannya. Selanjutnya, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menggenggam ubun-ubun Adam dan Hawa dan mengeluarkan mereka berdua dari surga. Begitulah kisah Nabi. Adam yang menangis selama puluhan tahun karena menyesal melakukan kesalahan di surga hingga diturunkan ke bumi. Beliau mengajarkan agar kita bersyukur dan taat dengan nikmat yang telah diberikan Allah. Subscribe, like, share, dan komen